Kita akan membahas mengenai kertas kerja atau working paper. Kertas kerja atau working paper berisi catatan informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dilakukan selama proses audit. Nah, kertas kerja itu berisi dokumentasi atas langkah-langkah dalam proses audit, yaitu seperti isinya tuh kayak rencana audit termasuk program auditnya, pemeriksaan dan evaluasi kecukupan, dan efektivitas sistem kontrol internal. Di dalam kertas kerja juga ada prosedur auditing yang dilakukan, penelaahan kertas kerja oleh supervisor, jadi review kertas kerja oleh supervisor, ada laporan audit di dalam kertas kerja, sama tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Nah, itu semua adalah isi yang ada di dalam working paper. Nah, sebenarnya fungsi kertas kerja itu apa? Yaitu yang pertama adalah untuk mendukung laporan audit gitu. Jadi kertas kerja yang terstruktur dengan baik memudahkan pengalihan dari materi yang ditulis selama audit menjadi halaman-halaman laporan audit interim dan final. Yang kedua adalah untuk menyimpan informasi yang diperoleh melalui tanya jawab. Yang ketiga untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan audit, untuk mendukung pembahasan dengan karyawan operasi. Jadi operasi kadang-kadang agak rumit dan sulit untuk diingat gitu. Jadi dengan adanya working paper itu karyawan-karyawan di bidang operasi itu bisa tahu gitu apa aja yang harus diperbaiki. Selanjutnya adalah untuk menjadi dasar bagi supervisor dalam menelaah kemajuan dan penyelesaian audit. Jadi waktu pas di review itu bisa ketahuan ya auditnya itu sampai mana. Terus untuk memberi dukungan dan bukti untuk masalah yang melibatkan kecurangan, tuntutan, hukum, dan klaim asuransi. Jadi untuk mendukung kalau ada masalah ini loh buktinya tuh adanya di kertas kerja. Terus untuk menjadi sarana bagi auditor eksternal untuk mengevaluasi pekerjaan auditor internal. Ya karena kertas kerja ini sering diminta oleh auditor eksternal ya kan untuk mengevaluasi gitu loh si kliennya mereka. Untuk menjadi latar belakang dan data referensi untuk penelaahan selanjutnya, dan untuk membantu memfasilitasi penelaahan rekan sejawat. Nah, secara umum auditor internal tuh harus mengupayakan gitu. Jadi kan yang namanya kertas kerja tuh harus kan adalah dokumentasi dari pekerjaan audit internal itu kan. Nah, kertas kerja itu tuh harus diupayakan oleh auditor itu supaya rapi, seragam gitu loh. Nah, yang pertama adalah menjaga kerapian kertas kerja. Nah, jadi semua nama dan jabatan harus dicetak dengan jelas dan mudah dipahami gitu. Yang kedua adalah menjaga keseragaman kertas kerja gitu. Jadi kertas kerja itu harus disiapkan pada kertas dengan ukuran dan tampilan yang sama gitu. Kertas kerja dengan ukuran lebih kecil harus dilekatkan ke kertas kerja berukuran standar. Terus yang ketiga adalah menyiapkan kertas kerja agar dapat dipahami. Kertas kerja haruslah jelas dan dapat dipahami tanpa membutuhkan informasi tambahan. Jadi orang yang membaca kertas kerja harus dapat memahami apa yang diputuskan auditor untuk dilakukan, apa yang telah mereka lakukan. Terus menjaga kertas kerja yang relevan. Kertas kerja sebaiknya dibatasi hanya pada masalah-masalah yang relevan dan material, yang secara langsung terkait dengan tujuan-tujuan audit. Jangan terlalu banyak karena kita baca juga pusing gitu kan. Terus menjaga keekonomisan kertas kerja gitu. Jadi harus membuat daftar dan schedule yang tidak perlu gitu. Untuk itu gunakan salinan dokumen klien atau hasil cetak komputer gitu. Jadi jangan terlalu banyak yang dimasuk-masukin karena kan membutuhkan dana yang besar juga gitu loh, kayak misalnya untuk memfotokopi gitu. Terus menjaga kecukupan kertas kerja. Kertas kerja sebaiknya diusahakan tidak ada hal-hal yang tertinggal, tidak ada pertanyaan yang diajukan yang dibiarkan tidak terjawab. Terus menjaga kesederhanaan penulisan. Jadi kertas kerja itu kan nanti kan akan direview ya oleh siapa? Oleh si supervisornya gitu. Jadi penulisan, jadi penjelasan dari kertas kerja itu harus jadi penjelasan dari kertas kerja itu
harus sederhana, ringkas, dan jelas. Yang selanjutnya adalah gunakan susunan kertas kerja yang logis. Selanjutnya adalah setiap lembar kertas kerja umumnya akan berisi judul, referensi ke penugasan audit, tanda silang atau simbol gitu. Jadi ada kayak tick marks-nya gitu. Terus harus ada tanggal pembuatan dan inisial auditor yang membuatnya. Terus ada nomor referensi kertas kerja sama sumber data itu dari mana. Lalu selanjutnya ringkasan kertas kerja gitu. Proses pembuatan ringkasan itu menyediakan pandangan yang menyeluruh yang objektif. Ringkasan bisa mengembalikan ingatan ke fakta-fakta yang ada gitu. Jadi ringkasan juga bermanfaat dalam menghubungkan kelompok-kelompok kertas kerja yang terkait dengan satu hal tertentu. Ringkasan dapat memberikan alur yang berurutan dan logis untuk berbagai kertas kerja yang saling terkait. Nah, yang pertama adalah ringkasan segmen-segmen audit. Setiap segmen audit harus diringkas dalam bentuk narasi untuk menunjukkan subjek audit, tujuan, lingkup audit, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi auditor, serta tindakan perbaikan yang dilakukan klien. Yang kedua adalah ringkasan dari statistik. Menggunakan ringkasan statistik dari hasil-hasil pengujian audit. Gitu. Data yang tersebar pada schedule pengujian bisa diringkas sehingga mudah dibaca, dipahami, dan ditangani. Yang ketiga adalah ringkasan rapat. Pembahasan dengan klien, pengamatan, kesepakatan, ketidaksepakatan, dan saran-saran mereka harus diringkas dengan lengkap dan segera. Gitu. Ringkasan ini bisa digunakan untuk mencatat hal-hal lain dengan tepat sesuai apa yang mereka katakan. Yang terakhir adalah ringkasan temuan. Auditor harus selanjutnya adalah ringkasan program audit. Jadi mereka harus membuat komentar yang sesuai dalam program audit mengenai temuan-temuan mereka. Yang terakhir adalah ringkasan temuan. Ya, isinya adalah ringkasan-ringkasan temuan audit. Masalah ini memerlukan dokumen pendukung paling banyak karena biasanya paling sering dibahas. Gitu. Contohnya bisa kalian lihat di halaman 370 sama 371. Nah, ini pemberian indeks dan referensi silang. Pemberian indeks ini adalah untuk memudahkan auditor dalam dalam membaca kertas kerja ya, dalam memudahkan supervisor mereview kertas kerja dari si juniornya. Nah, tujuan dari pemberian indeks silang, ini bukan hilang tapi silang, adalah menyederhanakan review kertas kerja oleh penyelia. Jadi indeks ini sangat memudahkan supervisor untuk mereview kertas kerja. Referensi silang memudahkan jalan bagi auditor berikutnya yang menggunakan kertas kerja untuk penelaahan lebih lanjut. Jadi referensi silang menyederhanakan penelaahan berikutnya atas kertas kerja, dan referensi silang meningkatkan hasil akhir yaitu laporan audit internal. Jadi pemberian indeks ini amat sangat memudahkan untuk supervisor. Nah, review kertas kerja oleh supervisor, ya kan? Kontrol terbaik atas kerja kerja adalah pengawasan dari supervisor yang memiliki pengetahuan lebih. Nah, saat supervisor mereview kertas kerja, mereka tuh harus memastikan hal-hal berikut nih. Program audit diikuti dan sukses. Program audit diikuti dan instruksi khusus bagi auditor telah diikuti. Ini instruksi harusnya. Sorry. Instruksi khusus. Banyak typo. Telah diikuti. Oke. Terus kertas kerja tersebut akurat dan dapat diandalkan. Kesimpulan yang dicapai memang wajar, logis, dan valid. Tidak ada langkah-langkah yang belum diperiksa. Jadi harus memastikan bahwa semua langkah sudah dilakukan. Terus penelaahan dengan klien telah dilakukan dan dengan memadai telah dicatat, dan bahwa perselisihan atau masalah telah diselesaikan. Yang terakhir adalah aturan departemen audit pada kertas kerja telah diikuti. Nah, selanjutnya adalah
standar pada format khusus. Jadi untuk mereview itu biasanya tuh ada format khusus ya dari internal audit gitu untuk melakukan review gitu. Biasanya standar-standar pada format itu adalah laporan, temuan-temuan yang dilaporkan telah diberi referensi silang dengan memadai ke dokumen pendukung. Bukti yang tersedia mendukung terlaksananya audit dengan lingkup penuh. Yang kedua adalah rencana. Program audit yang memadai telah dibuat, rencana pra-audit telah didokumentasikan. Gitu. Untuk yang umum bahwa flowchart telah disiapkan dan dibawa dari auditor sebelumnya dan diperbarui. Rencana pengambilan sampel telah didokumentasikan. Yang keempat adalah pekerjaan lapangan gitu. Jadi setiap bagian kerja diringkas setelah pekerjaan dilakukan dan temuan-temuan sudah disusun. Yang terakhir adalah supervisi. Ini bisa kalian lihat di halaman 377. Nah, kontrol dan penyimpanan kertas kerja. Jadi kertas kerja itu adalah sifatnya adalah rahasia bagi internal audit gitu. Jadi auditor tuh harus mengetahui dengan tepat letak kertas kerja saat melakukan audit. Nah, kertas kerja itu harus disimpan dalam lemari atau meja terkunci. Jadi itu benar-benar rahasia, nggak boleh ada orang yang lihat gitu. Terus nggak boleh diakses oleh orang-orang yang nggak punya otoritas untuk memiliki dan menggunakannya. Terus akses kertas kerja itu boleh oleh auditor eksternal kalau misalnya sudah disetujui oleh kepala bagian audit. Oke, sekian untuk pertemuan yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.